Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang tidak terhitung diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatul uzma pada hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan majelis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli
Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum materi kitab ini, saya akan menyampaikan pengumuman, yaitu malam Jumat depan atau minggu depan itu tawakuf sementara, tawakuf atau penutupan pengajian sementara untuk menyambut bulan suci Ramadan. Jadi tawakufnya insya Allah malam Jumat depan. Ya, nggak berasa ya Pak, tahu-tahu sudah mau Ramadan kembali. Ya, jadi insya Allah usahakan pada hadir, yaitu malam Jumat depan kita tawakuf. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang halaman 130. Halaman 130. Anak-anak yang di atas jangan bercanda. Kalau di masjid nggak boleh bercanda. Bismillahirrahmanirrahim. Adabus shaimi, adab orang yang berpuasa. Jadi adab orang yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa itu memiliki adab, memiliki apa-apa yang harus dilakukan. Walis shaimi adabun. Orang yang berpuasa itu memiliki adab. La yakmulu siyamuhu illa biha. Yang tidak sempurna puasanya kecuali dengan melaksanakan adab-adab tersebut. Famin ahammiha, di antara yang paling pentingnya adalah ayyahfadha lisanahu anil kadhibi, menjaga lisannya, menjaga lidahnya dari berdusta. Jadi orang yang berpuasa itu harus menjaga lisannya dari berbuat bohong, dari berdusta, yaitu perkataan yang tidak benar dengan kenyataan, itu namanya berdusta. Nah, orang yang berpuasa itu harus menjaga jangan sampai lidahnya berbohong, hadirin sekalian. Wal ghibati, dan ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Jadi orang yang berpuasa agar puasanya sempurna, bohong dia jauhi, ghibah dia jauhi. Wa anil haudi fi ma la ya'nihi, dan berbicara perkataan-perkataan yang tidak penting, perkataan yang tidak berguna. Misalkan urusannya sudah selesai, lalu dia masih duduk, lalu dia ngobrol apa saja, ngobrol nggak karuan sampai banyak yang dia obrolin. Nah, meskipun itu hukumnya boleh, tetapi kita jauhi, yaitu membicarakan terlalu banyak hal-hal yang tidak penting, hadirin sekalian. Ketika kita berpuasa, kita jaga lisan kita, hanya mengucapkan hal-hal yang berguna, hanya mengucapkan hal-hal yang penting agar puasa kita sempurna, hadirin sekalian. Wa yahfadha, dan menjaga ainahu, matanya, wa udhunahu, telinganya, anin nazari, dari memandang, wal istima'i, dan mendengar ila ma la yahillu lahu, kepada hal-hal yang tidak halal baginya. Matanya melihat yang diharamkan oleh Allah, itu kita jauhi, hadirin sekalian. Telinganya mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, itu juga kita jauhi, hadirin sekalian. Maka agar ibadah kita sempurna, mata kita jaga, telinga kita jaga, mata kita jaga dari melihat yang diharamkan oleh Allah, telinga kita jaga dari mendengar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ila ma yu'addu fudulan fi haqqihi, dan dari apa-apa yang dianggap berlebihan di dalam haknya. Jadi hal-hal yang berlebihan kita jaga juga, meskipun itu dibolehkan di dalam agama, hadirin sekalian. Nonton TV, nonton film hukumnya boleh.
Terus-menerus nonton film itu tidak bagus. Harus kita jaga dari terus-menerus yang berlebihan, hadirin sekalian. Berbicara hukumnya boleh, bicara terus-menerus yang tidak perlu kita jaga dari berbicara hal-hal yang tidak perlu, hadirin sekalian. Tidur hukumnya boleh, hadirin sekalian. Terus-menerus tidur, maka itu kita jaga, jangan terus-menerus kita banyak istirahat, tetapi kita ganti dengan kegiatan-kegiatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Insyaallah ibadah kita sempurna, hadirin sekalian. Jadi kalau ini semua dilakukan, maka misalkan berbuat bohong kita lakukan, ghibah kita lakukan, bicara yang tidak berguna kita lakukan, itu puasanya tidak batal, hanya mengurangi pahala puasa. Kalau banyak yang dilakukan, maka ibadah pahala puasa kita akan habis, hadirin sekalian. Maka puasanya sah, pahalanya tidak didapatkan karena banyak melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Jadi kita niat puasa nanti Ramadan semaksimal mungkin, sekhusyuk mungkin, agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika, begitu juga yahfazu, menjaga, seseorang yang berpuasa itu menjaga batnahu, perutnya, antanawulil harami, dari memakan yang haram, wasyubhati, dan yang syubhat. Jadi orang yang berpuasa itu harus menjaga perutnya, jangan sampai makanan yang dimakan adalah makanan yang haram ataupun yang syubhat, hadirin sekalian. Jadi yang syubhat juga kita jauhi. Syubhat itu yang remeng-remeng, yang samar-samar, hadirin sekalian. Itu kita jauhi, hadirin sekalian. Misalkan kita nemu duit di jalan, kayaknya nggak ada orang, siapapun ditanya nggak ada yang tahu. Nah, itu namanya syubhat, hadirin sekalian. Kita kasih kepada, nyari pemiliknya pasti nggak bakalan bisa, karena semua orang pasti ngaku. Maka kita sedekahkan, jangan sampai masuk ke perut kita, karena itu syubhat, hadirin sekalian. Kita masukkan ke kotak amal masjid, itu lebih bagus daripada masuk ke perut kita. Tapi kalau kita tahu pemiliknya, harus sampaikan ke pemiliknya, hadirin sekalian. Tapi kalau benar-benar nggak mungkin bisa ketemu nih pemiliknya, siapa yang hilang 100.000 semua ngaku, nah maka kita sedekahkan, hadirin sekalian. Maka fakir miskin itu kan nggak tahu asal usulnya, maka jadi halal buat mereka, hadirin sekalian. Nah itu namanya subhat kalau kita makan, hadirin sekalian. Nah misalkan yang haram itu jelas, hasil judi haram, hasil mencuri haram, kita jauhi. Jangan sampai kita makan makanan yang haram ketika berbuka puasa, hadirin sekalian. Puasanya sah, tapi tidak ada pahalanya karena makannya makanan yang haram, hadirin sekalian. Wa khususon indal iftari, khususnya lebih-lebih lagi ketika berbuka puasa. Jadi berbuka puasa harus kita pastikan makanan yang kita makan ini adalah makanan yang halal, yang kita dapat dari cara yang halal, hadirin sekalian. Bukan hasil mencuri, bukan hasil merampas milik orang lain, dan seterusnya, hadirin sekalian. Kalau kita puasa lalu berbuka puasanya pakai uang korupsi, maka puasanya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Yajtahidu jiddan, sangat bersungguh-sungguh, alla yuftira, untuk tidak berbuka illa alal halali, kecuali hanya dengan yang halal. Jadi orang yang berpuasa itu harus bersungguh-sungguh, sehingga makanan yang kita makan untuk berbuka adalah makanan yang halal, hadirin sekalian. Kalau dikasih orang gimana?
Nah, kalau kita dikasih orang, kita lihat, oh ternyata nih kerjaannya nggak jelas nih, lalu kita dikasih. Nah, itu namanya subhat buat kita. Wah, kayaknya nih hasil mencuri ini, maka itu namanya subhat, kita jauhi hadirin sekalian. Tapi kalau benar-benar kita tahu, oh ini hasil mencurinya benar-benar kita tahu, benar-benar nggak boleh dimakan hadirin sekalian. Benar-benar harus kita tolak hadirin sekalian. Jadi, nah kalau kita tidak tahu, benar-benar nggak tahu, ya udah halal buat kita hadirin sekalian. Ada orang ngasih, kita nggak tahu sama sekali orang itu, halal hadirin sekalian. Kita harus mendahulukan husnuzon, baik sangka kepada orang lain. Ada orang ngasih husnuzon, ini baik, insya Allah halal. Tapi kalau kita tahu orang itu orang nggak benar, maka itu namanya subhat. Subhat itu kita hindari lebih bagus hadirin sekalian. Jadi sehingga makanan yang kita makan benar-benar yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'dus salafi, sebagian ulama salaf, ulama terdahulu berkata, idza sumta, jika kamu berpuasa, fanzur, maka perhatikanlah, ala ayyi syai'in tuftiru, dengan makanan apa kamu berbuka. Jadi ulama salaf, ulama terdahulu berkata, jika kamu berpuasa, maka perhatikanlah yang kamu buka. Perhatikanlah makanan yang buat digunakan untuk berbuka, jangan sampai yang haram ataupun yang subhat, tetapi yang benar-benar halal hadirin sekalian. Misalkan kita buka puasa di masjid, lalu banyak orang yang memberi ke masjid, itu insya Allah halal hadirin sekalian. Sudah yakin saja hadirin sekalian. Jadi kita husnuzon hadirin sekalian. Ya, jadi kita husnuzon, baik sangka kepada orang lain. Wa indaman, dan bersama siapa tuftiru kamu berbuka. Jadi bersama siapanya juga harus diperhatikan hadirin sekalian. Karena kalau kita berbuka puasa yang undang pejabat, pejabatnya dalam rangka ya pejabatnya kita tahu koruptor hadirin sekalian. Nah, harus diperhatikan, mendingan nggak datang hadirin sekalian. Tapi kalau kita nggak tahu, yakin aja bersih hadirin sekalian. Tapi kalau kita tahu si fulan mah koruptor, maka kita jangan hadir di undangan pejabat tersebut hadirin sekalian. Itu jatuhnya subhat hadirin sekalian. Subhat itu kalau kita hindari jauh lebih baik. Ya, jauh lebih baik. Tapi kalau kita nggak tahu ini pejabat koruptor atau bukan, ya udah husnuzon saja, insya Allah itu dari gajinya yang halal hadirin sekalian. Jadi kita tetap husnuzon. Tapi kalau kita sudah tahu si fulan koruptor, kita berbuka puasa dengan dia, itu dihindari hadirin sekalian. Isyaratun ilal hissi, ucapan ini adalah isyarat untuk menganjurkan alat taharri wal ihtiyati, agar berhati-hati fima yuftiru alaihi, terhadap apa-apa yang dimakan untuk berbuka. Jadi ucapan ulama salaf ini mengandung pengertian bahwa kita harus berhati-hati di dalam makanan yang kita gunakan untuk berbuka hadirin sekalian. Jadi benar-benar yang kita makan adalah yang halal. Kalau yang kita makan adalah yang haram, maka puasanya sah, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya enggak ada pahalanya hadirin sekalian. Maka rugi orang yang berbuka dengan makanan yang haram hadirin sekalian. Wa kadzalika, begitu juga yahfadzus shaimu, seorang yang berpuasa hendaklah menjaga jami'a jawarihi, seluruh anggota tubuhnya, an mulabasatil afami, dari berbuat dosa. Jadi orang yang berpuasa itu harus menjaga anggota tubuhnya dari berbuat dosa.
summa anil fuduli, kemudian dari berlebih-lebihan di dalam yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang haram jauhi, kalau yang halal kita kurangi, hadirin sekalian. Misalkan kita kurangi adalah, hadirin sekalian, tidur halal. Terus menerus tidur tidak baik, kita kurangi tidur kita, hadirin sekalian. Bicara itu halal, boleh, nggak apa-apa. Bicara terus menerus itu kita kurangi, hadirin sekalian. Jadi menjaga dari yang haram dan mengurangi yang berlebihan, hadirin sekalian. Wa bidzalika yatimmu shaumuhu, dengan demikian akan sempurnalah puasanya, wa yasku, dan akan bersihlah puasanya, hadirin sekalian. Jadi ketika puasa, niat kegiatan-kegiatan kita harus kita perhatikan, isinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min shaimin, banyak orang yang berpuasa, yut'ibu nafsahu, melelahkan dirinya sendiri, bil ju'i, dengan lapar, wal atsi, dan haus, wa yursilu jawarihahu, dan mengirim anggota tubuhnya, fil ma'asi, di dalam kemaksiatan. Fayufsidu bidzalika, maka rusaklah dengan hal itu saumahu, puasanya. Jadi puasanya akan rusak dengan kemaksiatan yang dia lakukan, hadirin sekalian. Lagi puasa main judi juga, ya puasanya nggak ada pahalanya, hadirin sekalian. Lagi puasa malamnya berzina, puasanya nggak ada pahalanya, hadirin sekalian. Jadi orang yang berpuasa itu tidak boleh melakukan dosa. Dosa itu mau puasa mau nggak puasa tetap tidak boleh. Tapi kalau lagi puasa lebih-lebih tidak bolehnya, karena menghancurkan ibadah puasa, hadirin sekalian. Wa yadi'u, dan sia-sia, bidzalika, dengan kemaksiatan itu, ta'abuhu, kelelahannya. Jadi kelelahan dia berpuasa akan sia-sia jika orang tersebut berpuasa lalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala alaihi salam, sebagaimana Nabi alaihi salam bersabda, kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, illal ju'u wal atashu, kecuali lapar dan haus. Jadi yang dia dapatkan hanya lapar dan haus, karena panca inderanya tetap melakukan perbuatan dosa, hadirin sekalian. Jadi kita Ramadan kita niatkan ibadah kita maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan dari sekarang, hadirin sekalian. Nanti Ramadan saya mau betul-betul ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Ramadan saya maksimalkan ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Wa tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan itu wajibun, hukumnya wajib, alat dawami, selamanya. Meninggalkan kemaksiatan itu hukumnya wajib selamanya, hadirin sekalian. Meninggalkan berzina, meninggalkan mabuk, minum minuman keras, meninggalkan durhaka kepada orang tua, meninggalkan musyrik, menyekutukan Allah, itu hukumnya wajib, hadirin sekalian. Alas shaimi wa alal muftiri, baik kepada orang yang berpuasa maupun kepada orang yang tidak berpuasa. Jadi orang yang puasa dan orang yang tidak puasa sama-sama wajib meninggalkan kemaksiatan, sama-sama wajib meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghairu anna shaimi aula bitahaffuzi, tetapi orang yang berpuasa itu lebih penting lagi menjaganya, lebih penting menjaga dari kemaksiatan, hadirin sekalian. Wa huwa alaihi aujabu wa akadu, bagi orang yang berpuasa
hal itu lebih wajib dan lebih muakkad, lebih ditekankan lagi hadirin sekalian. Berbohong itu hukumnya dosa, nggak boleh. Baik orang itu puasa maupun nggak puasa hadirin sekalian. Tapi orang yang berpuasa lebih penting lagi menjaga dari berbohong. Jangan sampai puasanya hancur, pahalanya hilang disebabkan berbohong hadirin sekalian. Mengingkari janji itu dilarang oleh agama. Mau orang itu puasa mau nggak puasa tetap nggak boleh ingkar janji hadirin sekalian. Tapi orang yang berpuasa lebih penting lagi, karena kalau itu dilakukan menyebabkan puasanya hancur hadirin sekalian. Jadi kita berusaha jaga puasa kita dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fafham, maka pahamilah. Qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, as-saumu junnatun, puasa itu junnatun, perisai. Perisai itu tameng. Jadi kalau orang zaman dulu perang itu biasanya satu bawa pedang, satu bawa perisai. Ya, perisai kalau Kapten Amerika, nah itu punya tuh. Jadi itu namanya perisai hadirin sekalian, yang bulat lalu biasanya di tangan kiri, pedang di tangan kanan. Junnatun itu perisai hadirin sekalian. Puasa itu perisai, pelindung dari kemaksiatan hadirin sekalian. Biasanya orang yang puasa lebih terjaga. Mau menipu, oh ya saya berpuasa. Mau berbuat dosa, oh ya saya berpuasa. Nah, puasa itu adalah benteng, tameng atau perisai, jangan sampai melakukan perbuatan dosa. As-saumu junnatun, puasa itu perisai. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, jika kalian melakukan puasa, fala yarfus, maka janganlah bersetubuh. Suami istri di siang hari itu nggak boleh. Kalau berzina mau siang mau malam tetap nggak boleh hadirin sekalian. Fala yarfus, maka janganlah bersetubuh di siang hari hadirin sekalian. Wala yafsuk, janganlah berbuat dosa, dosa besar maupun dosa kecil hadirin sekalian. Dosa besar maupun dosa kecil merusak pahala puasa hadirin sekalian. Wala yajhal, dan janganlah zolim kepada orang lain hadirin sekalian. Jadi orang yang berpuasa hendaklah tidak zolim kepada orang lain. Kalau itu dilakukan menyebabkan pahala puasanya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa inimru'um syatamahu, jika ada seseorang yang mencelanya, au qatalahu, atau memeranginya, fal yaqul, maka katakanlah, inni shaim, sesungguhnya saya orang yang berpuasa. Al hadis. Jadi jika ada orang yang ngajak kepada kemaksiatan, maaf saya sedang berpuasa. Nah, bilang seperti itu kata Rasul yang nyuruh, inni shaim, maaf saya sedang berpuasa. Jadi kalau bahasa Indonesianya inni shaim, sesungguhnya saya berpuasa, maksudnya adalah katakan kepada orang yang ngajak maksiat, maaf saya sedang berpuasa. Ada orang lagi membicarakan keburukan orang, kita ikut terlibat. Nah, bilang maaf saya sedang berpuasa. Ada orang yang menyuruh berbohong, nah kita bilang maaf saya sedang berpuasa, yaitu inni shaim. Kalau kita bilang inni shaim, orang belum tentu ngerti, tapi kalau di bahasa Indonesia kan kita ngerti, maaf saya sedang berpuasa hadirin sekalian. Jadi intinya adalah kita jaga puasa kita dengan menjaga anggota tubuh atau panca indera ini dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, sehingga ibadah puasa di Ramadan nanti betul-betul maksimal hadirin sekalian. Inilah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.